Sebelum kita memulai pengajian, marilah kita mengirimkan Al-Fatihah untuk Ayahanda Tuan Guru, Buya Sohibul Bahri yang baru saja wafat. Semoga ditempatkan dan dikumpulkan bersama orang-orang alim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi sayyidis sholihin fid dharain amin. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang salat bagi orang yang musafir. Berawal dari hadis Nabi Muhammad SAW, as-safaru qit'atun minal azabi. Bermula musafir itu adalah potongan atau bagian minal azabi, daripada azab. Apa makna azab di sini? Makna azab di sini adalah innas safara, sesungguhnya musafir itu la yakhlu, tidak bisa terlepas min masyaqqatin, daripada kesulitan hissiyatin yang bisa dirasakan oleh fisik kita, seperti katulit tariqi, seperti lamahnya perjalanan. Jadi dalam musafir, karena musafir yang panjang itu ada kesulitan bagi kita seperti jauhnya perjalanan, atau maknawiyatin, atau kesulitan dari segi maknawi. Apa itu segi maknawi? Yaitu kamufaraqatil aqarib, seperti orang yang musafir itu tentu dia berpisah daripada kerabat-kerabatnya, wal ahbabi, dan orang-orang yang dia cintai. Ar-rukhsah al-muta'alliqatu bis safari tawili, adapun bermula keringanan yang berkaitan dengan musafir yang panjang. Musafir yang panjang yang dimaksud di sini adalah 82 km atau lebih. Itu ada 4 keringanan bagi orang yang bermusafir yang sudah melebihi 82 kilo. Yang pertama, boleh baginya qasrus sholati, mengqasar salat. Yang kedua, al-jam'u bainas sholataini, menjamak di antara dua salat. Yang ketiga, keringanan yang ketiga, al-fitru fi ramadhana, berbuka bagi orang yang puasa di bulan Ramadan, tapi dengan syarat iza kharaja min baladihi, apabila dia keluar dari negerinya qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Yang keempat, keringanan bagi orang yang bermusafir panjang adalah mashul khuffaini, yaitu boleh menyapu khuf salasata ayyamin, 3 hari bilayalihinna, dan 3 malam. Berarti 3 hari dan 3 malam. Kemudian hukum musafir itu ada 5. Yang pertama, ada kalanya musafir itu hukumnya wajib. Seperti apa? Kasafari isqati fardil haji wal umrati, seperti orang musafir untuk menggugurkan fardu haji dan umrah. Berarti itu hukumnya wajib dia pergi untuk musafir. Karena kita tahu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah itu tentu kita mesti berangkat ke kota Makkah. Yang kedua, li talabil ilmi al-wajibi, wajib hukumnya musafir kalau bertujuan untuk menuntut ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib maknanya adalah ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita. Yang kedua, hukum musafir yang kedua sunnatun, yaitu sunnah. Kapan itu kita sunnah untuk berpergian musafir? Seperti kasafari li ziyaratin nabi, seperti musafir untuk menziarahi Nabi Sallallahu alaihi wasallam, wasilaturrahimi, dan bermusafir untuk menyambung silaturahim, itu hukumnya sunnah. Ada yang ketiga, mubahun, hukum musafir boleh maknanya kita pergi tidak masalah, dan tidak musafir pun juga tidak mengapa. Seperti apa? Seperti kasafari litijarati, seperti orang yang berpergian untuk berdagang, itu hukumnya boleh. Yang keempat, makruh. Kapan hukumnya kita bermusafir itu hukumnya makruh? Seperti kasafari litijarati fi akfanil mauta,
seperti orang yang berpergian musafir untuk berjualan kain kafan bagi si mayit, au allahwi wal la'ibi, atau musafir untuk menjual alat yang melalaikan seperti gitar atau alat musik yang melalaikan, atau wal-la'ibi, atau seperti menjual alat permainan seperti bola, sepatu bola. Nah, untuk pergian untuk menjual itu hukumnya makruh, ghairul muharramin, yang mana alat melalaikan itu tidak dikategorikan yang haram. Yang keempat, haramun, hukum musafir yaitu haram. Apa contohnya? Kasafari zaujati, seperti musafirnya seorang istri min ghairi izni zaujiha, tanpa seizin suaminya, itu hukumnya haram. Kemudian qasrus sholati, mengqasar salat. Adapun dalil mengqasar salat adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz darabtum fil ardi, dan apabila kalian bermusafir di muka bumi ini, walaisa alaikum junahun, maka tidak mengapa atas kalian, walaisa alaikum, maka tidak ada atas kalian, junahun, yaitu suatu dosa, antaksoru, bahwa kalian itu mengqasar nasolati, daripada sholat. Inilah salah satu dalil bagi orang yang musafir yang melebihi 82 kilo untuk bolehnya mengqasar sholat. Kemudian mas'alatun, ada satu masalah, ayyuhuma afdal, mana yang paling afdal ketika orang yang bermusafir yang sudah melebihi 82 km, apakah al-qasrus sholah, apakah dia lebih afdal, apakah dianjurkan mengqasar sholat, awil itmam, atau dia hendak menyempurnakan. Maksudnya adalah ketika kita sudah bermusafir yang melebihi 82 kilo, mana yang terbaik pilihan bagi kita? Apakah kita mengqasar sholat atau hendaknya sholat kita itu sempurna seperti biasa? Di sini jawabannya adalah al-qasru afdal. Ketika seorang itu sudah berpergian musafir 82 kilo yang sudah melebihi itu, maka mengqasar sholat itu lebih afdal, tapi dengan 4 keadaan. Apabila 4 keadaan ini terjadi pada dirinya, maka mengqasar sholat itu lebih afdal. Yang pertama, iza balagat masafatus safari salasa marahilah, apabila kalau dia bermusafir itu sudah melebihi 123 kilo, maka mengqasar sholat lebih afdal baginya. Yang kedua, iza wajada fi nafsihi karahiyatal qasri, apabila orang yang musafir itu terdapat dalam dirinya ketidaksukaan pada qasar, maka kalau ada pada diri orang itu seperti itu, maka mengqasar itu dianjurkan baginya kalau dia sudah bermusafir melebihi 82 kilo. Yang ketiga, iza syakka fi dalil jawazul qasri, apabila dia ragu dalam dalil bolehnya qasar, maka bagi orang yang sudah musafir yang melebihi 82 kilo, kalau ada keraguan di dalam dirinya apakah dalil qasar itu ada atau tidak, maka pilihan qasar baginya itu lebih baik. Yang keempat, iza kana mimman yuqtada bihi bihadratin nasi, apabila ada orang yang musafir itu bagian orang yang diikuti bagi orang itu bihadratin nas, di kalangan manusia, maka baginya dianjurkan untuk mengqasar sholat. Jadi dari 4 keadaan ini kalau terjadi pada diri seorang yang musafir, maka mengqasar lebih afdal. Tetapi apabila salah satu dari yang 4 ini gugur daripada dirinya, maka menyempurnakan sholat bagi dirinya lebih afdal. Syurutul qasri, adapun syarat qasar itu ahada asyara, ada 11 syarat. Yang pertama, nomor 1, antakuna sholatu rubaiyatan minal maktubati, bahwa ada sholat yang dia qasar itu mesti sholat yang memiliki 4 rakaat daripada sholat yang wajib 5 waktu. Apa itu sholat yang 4 rakaat? Wahiyya az-zuhru, yang pertama sholat zuhur, wal asru sholat asar, wal isya'u dan sholat isya. Maka inilah sholat yang boleh diqasar, yang dipotong menjadi 2 rakaat. Yang kedua, qasdu maudhi'in muayyanin walau bil jihati, bahwa dia bermusafir itu
bertujuan kepada tempat yang tertentu, tempat yang tertuju, maka fala yaksul haimu, maka tidak boleh mengkosar bagi orang yang nyasar, allazi, yang dia itu la ya'rifu, tidak mengetahui maksidahu, akan tujuan musafirnya, maka baginya tidak boleh kosar. Bagi orang yang berpergian tidak ada tahu tujuan, maka tidak boleh kosar, kecuali dia bermusafir itu ada tujuan yang tertentu dan tujuan itu sudah melebihi dari 82 kilo, maka boleh dia mengkosar sholat. Yang ketiga, syarat boleh mengkosar sholat, ayyakuna safaruhu mubahan, bahwa ada musafirnya itu musafir yang boleh. Apa itu makna yang boleh? Laisa maksiatan, tidaklah musafirnya itu tujuan bermaksiat. Maka apabila orang bepergian melebihi 82 kilo dengan tujuan yang tertentu tapi tujuannya maksiat, maka tidak boleh baginya untuk mengkosar sholat. Tapi apabila tujuannya itu boleh yang maknanya bukan maksiat, maka itu diperbolehkan untuk mengkosar sholat. Kemudian wa aqsamul asi min nahiyati jawazul qasri at-tarakhus as-salasatun, adapun bagian-bagian orang yang bermaksiat dari segi bolehnya mengkosar itu ada 3. Yang pertama, ada orang itu bermaksiat yang niat maksiatnya sudah dari awal musafir, maka orang seperti ini hukumnya tidak boleh dia mengkosar, kecuali dia bertaubat dan masih tersisa dari perjalanannya musafirnya itu melebihi daripada 2 marhala. Bagaimana contohnya? Contohnya ada orang mau bepergian yang niatnya itu sudah untuk bermaksiat, maka ketika itu dia tidak boleh mengkosar. Lalu berangkatlah dia, sampai-sampai di pertengahan jalan maka dia bertaubat, artinya dia tidak jadi melakukan maksiat, kemudian sisa dari tujuannya itu masih lebih dari 82 kilo, maka orang itu boleh mengkosar sholat. Kenapa? Karena ketika dia bertobat dan jarak ke tujuannya masih melebihi 82 kilo, itu masih boleh mengkosar sholat, kecuali tidak sampai lagi sisa taubatnya kepada tempat tujuan itu tidak sampai 82 kilo, maka itu tidak boleh dia mengkosar. Yang kedua, orang yang bermusafir tapi maksiatnya datang pertengahan jalan, bagaimana hukumnya? Gambarannya pertama adalah orang yang ingin berangkat musafir tapi niatnya bukan tujuan maksiat, namun di pertengahan jalan dia roba niat baiknya tadi kepada niat untuk bermaksiat, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah maka boleh baginya mengkosar sholat. Kemudian adapun hukuman yang ketiga adalah orang yang hendak bepergian musafir panjang dan niatnya niat yang baik, kemudian dia robah akan niat yang baik itu dan dia jadikan untuk bermaksiat di pertengahan musafirnya, maka bagaimana hukumnya? Maka hukumnya tidak boleh baginya mengkosar kecuali dia bertaubat dan masih sisa dari perjalanannya itu dari tujuannya melebihi dari 2 marhala, maka itu boleh baginya mengkosar sholat. Kemudian yang keempat, orang yang bermusafir dengan tujuan-tujuan yang baik seperti berdagang, maka itu boleh untuk mengkosar sholat. Tapi adapun orang yang bepergian musafir namun tujuannya bukan tujuan yang baik, seperti tujuannya adalah bertamasya atau bersenang-senang saja, bukan niat yang baik, maka bagi orang itu tidak boleh mengkosar sholat. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk melihat-lihat saja atau bertamasya, melihat keindahan saja tanpa ada niat yang baik, maka itu tidak boleh mengkosar sholat. Terus hukum orang yang musafir yang boleh untuk mengkosar sholat di sini juga dijelaskan, yaitu mesti jaraknya adalah
82 km. Ini dijelaskan di sini. Para ulama menjelaskan apa maksudnya 2 marhalah. 2 marhalah itu adalah yaitu sama dengan 16 farsa. Sedangkan 1 farsa itu 3 mil dan 1 mil itu 4000 langkah. Dan kesimpulannya 2 marhalah itu adalah 82 km. Itu yang boleh untuk mengqashar sholat. Yang keenam, kapan kita boleh mengqashar sholat? Yaitu ketika kita ingin berangkat melebihi daripada 2 marhalah, dan setelah kita melewati batas kampung kita atau batas kota. Bagi orang yang tinggal di kota, kalau dia sudah keluar dari batas dia tinggal, batas kampung atau batas kota, maka itu sudah boleh baginya mengqashar sholat. Yang ketujuh, orang yang mengqashar itu hendaklah mengetahui tentang dalil qashar menurut syariat. Seandainya dia melihat manusia itu mengqashar sholat, kemudian dia mengqashar juga bersama orang itu, tapi dia tidak tahu sedikit pun dalil bolehnya mengqashar sholat, maka tidak sah sholatnya. Jadi kalau kita ingin mengqashar sholat, harus kita tahu dalil tentang bolehnya mengqashar sholat. Seandainya kita ikut-ikutan tanpa tahu maksud daripada orang yang kita ikuti, maka tidak sah sholatnya atau tidak sah qashar sholatnya. Yang kedelapan, boleh mengqashar itu adalah hendaklah kita mengqashar sholat itu senantiasa di dalam musafir, dari awal takbir sampai salam di dalam keadaan musafir. Seandainya kita sewaktu takbirnya masih dalam musafir, kemudian pas salamnya sudah sampai di tempat tujuan, maksud tempat kita kembali ke rumah setelah kita kembali dari musafir, maka itu tidak sah mengqashar sholat. Bayangannya bagaimana? Ada seseorang dia berangkat musafir yang melebihi 82 kilo. Setelah itu dia kembali, pas di pertengahan jalan dia belum sampai ke kampungnya, belum sampai ke batas kampungnya, lalu dia mengqashar sholat. Maka kalau seandainya dia sholat itu seperti dia misalnya naik kereta api, pas dia sholat itu masih dalam keadaan musafir, terus setelah salam, terus setelah berhenti di tempat kampungnya, maka itu tidak sah qasharnya. Kenapa? Karena takbirnya dalam keadaan musafir, sedangkan sebelum salam dia sudah sampai di kampungnya, maka itu tidak boleh mengqashar sholat. Kesimpulannya adalah orang yang mengqashar sholat itu mesti dari awal dia takbir sampai salam masih dalam keadaan bermusafir, belum sampai ke kampungnya. Yang kesembilan, mesti ada niat qashar ketika ihram. Seandainya ada orang yang sudah berjalan musafir 82 kilo, kemudian dia ingin mengqashar sholat, pas takbir dia lupa untuk mengqashar sholat, maka wajib sholatnya itu disempurnakan 4 rakaat. Tidak boleh lagi dia mengqashar. Kenapa? Karena niat qashar itu harus letaknya di dalam takbiratul ihram. Kemudian yang selanjutnya syarat mengqashar itu adalah tidak boleh orang yang mengqashar itu sholat di belakang orang yang sholatnya itu tidak mengqashar, artinya sempurna. Tidak boleh dia mengikuti seperti itu. Contoh, ada orang dia bermusafir, di pertengahan jalan dia berhenti, kemudian sholat di masjid, dan orang itu di masjid orang lagi sholat zuhur, yang sholat zuhur itu 4 rakaat. Kemudian dia ikut di situ. Kalau dia ikut kepada orang yang sholat di dalam masjid itu yang tidak mengqashar sholat, maka wajib dia sempurnakan sholatnya seperti sholat orang itu, yaitu 4 rakaat. Seandainya ketika dia mengikuti orang itu, kemudian orang itu setelah 2 rakaat berdiri lagi untuk melakukan rakaat yang ketiga, dan dia niatnya qashar hanya 2 rakaat saja, hal keadaan dia tadi waktu takbir mengikuti imam yang sholatnya sempurna, maka tidak boleh dia mengqashar sholat. Kemudian terdapat masalah-masalah di dalam mengqashar sholat. Seandainya makmum yang dalam keadaan musafir, kemudian dia mengikut kepada imam yang imam itu dalam keadaan musafir juga, dan dia bingung apakah imam yang sholat ini sholatnya itu
sempurna 4 rakaat atau mengqasar sholat, maka bagaimana posisi dia dalam hal ini? Bagi orang yang tidak tahu imam itu apakah dia mengqasar sholat atau tidak, sedangkan imam itu juga dalam keadaan musafir, maka boleh bagi makmum itu mengikut, yaitu mentaklikkan niat qasarnya kepada imam, yang artinya niatnya adalah sengaja aku mengqasar sholat jika imam mengqasar. Tapi jika imam sempurna, maka aku pun juga sempurna. Itu namanya taklik niat kepada imam, yang imam itu juga dalam keadaan musafir dan kita tidak tahu apakah imam itu niatnya qasar atau sempurna. Maka hendaklah kita mentaklikkan niat kepada imam. Kemudian apabila orang itu bermusafir, kemudian dia sudah melebihi dari 82 km dan sudah sampai kepada tujuannya, maka boleh baginya mengqasar sholat selama 3 hari di luar hari dia datang dan hari dia keluar, dengan catatan ketika dia sampai itu dia sudah tidak berniat untuk tinggal di situ melebihi daripada 4 hari. Namun seandainya ada orang yang bermusafir dan musafirnya itu melebihi 82 kilo dan sampai kepada tempat tujuan, dan langsung dia berniat di hatinya bahwa dia tinggal di situ melebihi dari 4 hari, maka bagi orang itu di awal dia datang ke tempat itu sudah tidak boleh lagi mengqasar sholat. Kenapa? Karena di hatinya sudah ada niat untuk tinggal di situ melebihi dari 4 hari. Maka sehendaknya kalau orang itu sampai kepada tujuannya dan ingin mengambil keringanan untuk mengqasar sholat selama 3 hari, maka hendaklah dia jangan berniat untuk tinggal di situ melebihi dari 4 hari. Maka orang seperti itu selama 3 hari dia di situ boleh dia mengqasar sholat, kecuali dia sudah masuk ke 4 hari dan 5 hari baru wajib dia sholatnya sempurna. Kemudian bagaimana hukum orang yang mengqadha sholat 5 waktu, tapi sholat yang dia qadha itu dia qasar sewaktu dalam perjalanan? Bolehkah dia seperti itu? Maka di sini pertama, apabila sholat seseorang itu dia meninggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan dia musafir, maka baginya boleh juga mengqadha sholat itu dalam keadaan musafir, dan dia boleh mengqasar sholat yang dia tinggalkan sewaktu dia musafir, boleh dia qasar. Namun apabila dia meninggalkan sholat yang 4 rakaat itu bukan keadaan musafir, maka ketika dia dalam musafir ingin mengqadha sholat itu, maka dia tidak boleh mengqasar, melainkan wajib menyempurnakan sholat itu 4 rakaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.